Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aprilia Wulandar Fasa, aku dari kelas 2E Manajemen SDM, dan NPM aku 121020182. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kompetensi? Nah, buat yang belum tahu, jangan lupa tonton dan simak video yang satu ini. Selamat menonton, teman-teman! Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Baik, materi pertama itu tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik di dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Nah, berikut bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan. Itu contohnya di gambar tersebut. Berikutnya itu ada pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Yang dimaksud kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Selanjutnya itu ada kompetensi yang dikembangkan, berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam hidup. Lalu selanjutnya itu ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Materi selanjutnya itu ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Dibagi menjadi 3 pihak. Yang pihak pertama itu pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Pihak yang kedua itu penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak yang ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran. Pengajar, peserta diklat dan Arakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat ukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Berikutnya itu ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Nomor 1, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Kompetensinya itu membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua itu kemampuan cara menulis laporan penelitian, dan kompetensi itu membuat laporan penelitian yang baik. Dan yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, dan kompetensi itu menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat itu menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, dan kompetensinya itu berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima itu menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila, dan kompetensinya itu bergotong royong sesuai dengan ajaran Pancasila. Lalu selanjutnya itu ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula, pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua itu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama itu fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik.
Yang kedua itu fasilitator perlu tampil, merancang, dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, memotivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga itu fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar tidak ideal tersedia. Fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja.